Oke, malam guys. Buat menuin tugas irdas kita, kan kita disuruh diskusi nih tentang 4 artikel yang udah Pak Dani kasih. Mungkin langsung kita mulai aja. Dari semua artikel itu intinya kan si fertigation itu kan metode pemupukan lewat irigasi. Biasanya kan pakai drip tuh supaya haranya tuh langsung masuk ke zona akar. Nah, dari artikel e-chart yang aku lihat penjelasannya lengkap banget, sampai dia ada teknis perhitungan ETC dan kebutuhan haranya juga. Itu menurut kalian gimana? Menurut aku ya, artikel Icarda itu yang paling teknis. Mereka kan ngejelasin kalau fertigation itu harus dimulai dari penentuan kebutuhan air tanaman dulu. Terus jadi perhitungan pakai ETC yang rumusnya ET0 dikali KC. Nah, contohnya itu tanaman tomat punya KC yang berubah-ubah tiap fase. Nah, dari situ baru dihitung total air yang harus dikasih lewat drip. Menurut Icarda itu sendiri, kalau sistemnya tepat, distribusi haranya itu juga jauh lebih efisien. Oke, mungkin kalau menurut Alfi gimana, Vi? Atau menurut Farina dulu deh. Kayak mana, Rin? Oke, jadi kalau aku sih setuju ya. Jadi kalau itu tuh sangat menarik. Jadi di mana Icarda ini dijelasinnya itu detail banget gitu. Jadi kayak kebutuhan nutrisi tanamannya. Terus mereka juga bilang kalau unsur makro dan mikronya itu semuanya penting. Di mana pemupukannya itu dari fase pertumbuhan dan juga bagian dari perhitungan kebutuhan NPK-nya. Hal ini tuh karena target hasil panennya itu misal targetnya itu 60 ton per hektar untuk timun. Nah, di mana di sini tuh dijelasin kalau step by stepnya yang dia lakukan itu bahkan faktor kontribusi hara dari tanah, air dan juga bahan organiknya itu jarang dijelasin secara detail di manual lainnya gitu loh. Kalau menurut Alfi sendiri gimana? Setuju banget. Nah, salah satu hal penting lain dari ICARDA yaitu soal pencampuran pupuk. Mereka sangat menekankan bahaya presipitasi. Misalnya kalau kita campur pupuk yang mengandung kalsium sama sulfat, nanti jadi gipsum dan menyumbat emitter. Makanya harus ada CR test. Terus alat-alat injektornya juga dijelasin lengkap, seperti Venturi, piston pump, lalu ada hydraulic unit, dan bypass tank. Mereka menyebut hydraulic injektor yang paling stabil. Oke, I see. Mungkin langsung aja ya kita ke artikel yang kedua, yaitu UV atau IVAS. Itu kayaknya kalau aku lihat tuh kayaknya lebih praktis ya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Nah, benar banget. Menurut aku UV atau IV IVAS itu fokus untuk petani kecil yang nanam sayuran di beberapa plot sekaligus. Nah, stepnya awalnya soil test dibuat lihat status hara, termasuk CA, MG, P, dan K. Habis itu mereka dihitung plant acre karena luas lahan efektif sering nggak sama seperti luas mereka seluruh area. Dari situ baru ditentuin kebutuhan pupuk mingguan sesuai fase pertumbuhannya. Misalnya pada strawberry dibutuhkan 0,3 sampai 0,75 lbs N per hari,
dan itu dikonversi ke per minggu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku perhatiin UF atau IFAS ini tuh lebih sederhana, tapi tuh informatif gitu. Nah, mereka itu kan menekankan kalau semuanya pupuk P sama mikro ini sebaiknya diberikan itu pre-plan, sedangkan N dan K itu disuntik bertahap lewat vertigasi. Nah, terus di bagian teknis mereka itu juga ngejelasin kenapa sih irigasi itu harus jalan dulu 10-15 menit sebelum pupuk diinjeksi. Nah, intinya itu kayak supaya tekanan sistemnya itu lebih stabil dan pupuknya itu tersebar lebih merata. Nah, kalau udah selesai airnya itu harus tetap mengalir biar nggak ada sisa pupuk yang masih nempel di pipanya tadi. Kalau dari teman-teman gimana? Farina mungkin? Nah, nah, iya benar. Jadi kalau mereka itu juga bahas gimana pengecekan efektivitas dari irigasinya itu pakai bujai, di mana mereka ini membantu dan lihat penyebaran airnya itu di dalam bed karena apakah kena akar atau tidak. Terus ini tuh juga praktis banget buat skala yang lebih kecil gitu. Oke, menarik, nice. Mungkin lanjut aja, kita langsung ke artikel ketiga, yaitu dari FAO. Ringkasnya jadi guys, menurut kalian tuh gimana? Mungkin bisa dari Farina. Nah, FAO sendiri tuh lebih fokus pada alat injeksinya, Ca, di mana dia ini ngejelasin bahwa dua alat utamanya atau closed tank dan injektor pumpnya itu uh, kalau closed tank itu metodenya itu lama dan konsentrasi pupuknya itu juga nggak stabil, di mana awalnya itu dia itu tinggi terus di akhirnya itu juga rendah. Sementara kalau injektor pump ini tuh lebih presisi, di mana kan ada seperti Venturi gitu kan. Nah, Venturi ini tuh lebih sensitif terhadap tekanan, sedangkan terus ada juga namanya piston pump, di mana ini tuh lebih cocok buat pemberian yang secara terus-menerus gitu. Jadi piston pump ini tuh kayak lebih stabil gitu. Terus juga selain FAO itu juga bahas tentang prinsip kelarutan pupuknya, misal KNO3. Nah, di mana KNO3 ini juga tinggi kan, tapi KCl juga lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak efeknya itu berbeda, di mana prinsip dari FAO ini itu adalah pupuk yang harus larut sempurna, tapi itu sebelum masuk atau biar nggak nyumbat gitu loh. Jadi misal itu contoh perhitungan buat tomat. Nah, untuk lebih lengkapnya itu bisa dikonservasi ke P2O5, di mana P dan K2O ini itu jadi K gitu, Ca. Oke. Terakhir kita bahas tentang artikelnya Yarai. Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan gimana menurut kalian. Kalau menurut aku dari artikel IARAI lebih praktis di lapangan. Mereka tekankan penting bagian filtrasi yang bagus karena fertigation rentan penyumbatan kalau airnya kotor. Terus juga pada pH dan EC itu harus dipantau terus sepanjang musim. Kalau pH-nya turun di bawah 5,5, EC-nya terlalu tinggi, harus direvisi komposisi larutan. Artikel IARAI juga menjelaskan cara injeksi, seperti air harus jalan terlebih dahulu, lalu pupuknya masuk, selanjutnya terus setelah selesai harus di-flush juga. Selanjutnya manual ini menekankan bahwa keberhasilan fertigation itu dikombinasikan antara manajemen air, pupuk, dan juga kondisi alat. Kalau menurut kalian gimana? Nah, kalau dari aku sendiri sih setuju ya. Kayak aku ngelihat
Yara ini tuh punya gaya penjelasan itu yang lebih hands on gitu. Nah, jadi itu lebih cocok buat teknisi di lapangnya. Nah, fokusnya itu bukan kehitungan lagi, tapi kayak gimana memastikan sistemnya itu berjalan lebih stabil. Oke. Jadi aku udah punya gambaran terkait 4 artikel yang udah kita diskusiin itu tadi. Jadi mungkin aku bisa ngambil kesimpulan bahwa dari keempat artikel yang kita udah diskusiin tadi, si Ircarda itu paling teknis dan detail analisisnya. Sedangkan yang si UV atau IVAS itu paling praktis untuk petani kecil. Kemudian dari sisi FAO itu dia terfokus di alat dan prinsip kelarutannya. Sedangkan yang di Yarai itu dia lebih fokus pada manajemen operasional hariannya. Jadi semua intinya itu menekankan bahwa si fertigation itu efisiensi, presisi, dan harus ditopang dengan pemahaman air dan juga pupuk dan juga alat. Jadi mungkin bisa kita cukupkan guys diskusi kita pada Jimit ini. Nanti bisa kita tuangkan dan kita rangkum dalam file PDF, kemudian kita kumpulkan di GCR. Thank you ya guys, bye. Thank you.